Halo, selamat siang semua. Di sini udah partisipan udah lumayan banyak, cuman karena kita masih waiting listnya juga masih coba joining, kita akan mulai acara di 2 menit lagi ya untuk semua. Ditunggu. Thank you. Ikut kursus di Kaplan dan diajar sama teacher-teacher yang juga sangat sabar, ramah, dan mereka juga paham gimana caranya mengajarkan kredit dengan JRI. Saya jadi lebih pede gitu untuk mengerjakan soal-soal JRI. Sangat membantu kami, para student, untuk bisa mencapai nilai tertinggi. Dan mendapatkan tips-tips yang sangat membantu dari para pengajar untuk bisa menyelesaikan soal-soal di tes JRI dengan baik. Dan saya melihat signifikansi kenaikan di mana hampir mendekati sempurna. Para tutor yang luar biasa yang membentuk saya yang tadi tidak mengerti what is GRE, what is TOEFL, tapi mereka bisa membuat saya menjadi the most improvement untuk 3 kategori, the most improvement TOEFL, the most improvement GRE quantitative, dan the most improvement GRE verbal. Oke, halo, selamat siang semua. Apakah suara saya cukup jelas di sana? Mungkin ada yang bisa komentar, Pak Ian? Selamat siang, oke clear. Oke, clear ya. Oke, selamat siang sekali lagi. Thank you semua yang udah partisipan di siang hari ini untuk ikutin acara. Di sini sudah ada Pak Ian selaku dari Kaplan Edupek. Mungkin saya akan share sedikit untuk PPT-nya. Apakah udah muncul Pak di sana? Oke. Rundown-nya. Oke. Saya mungkin announce sedikit Pak ya untuk acara hari ini untuk semua peserta mungkin bisa dilihat di layar. Di sini kita akan memulai. Pertama kita akan mengenalkan dulu tentang apa itu Kaplan Edupek dan beberapa program yang akan ditawarkan. Lalu setelah itu kita baru ke main acara hari ini, Study in US with Into. Oke, untuk Pak Ian, kalau misalkan udah ready, suara juga udah oke, mungkin kita bisa mulai aja Pak. Oke, silakan. Oke, kalau gitu kita mulai. Sebelum kita mulai, sebentar Pak ya, ini masih ada beberapa di waiting room, sembari saya accept. Saya coba mau mulai. Nah, sebelum kita mulai, mungkin semua peserta bisa dilihat di layar ini ada sedikit tata tertib, yaitu mikrofon itu off untuk saat ini, tapi nanti kita kasih kesempatan untuk on di saat ada sesi Q&A setelah session nanti. Oke, Pak Ian, kalau gitu kita bisa mulai saja pengenalan tentang apa itu Kaplan Edupek. Oke, thank you Kak Richard. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Ian dari Kaplan Edupek, di mana kami ada di gedung AIA Sentral, lantai 21 di Jalan Jenderal Sudirman, Kasling 48A di Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai Kaplan. Saya yakin sih sudah banyak ya teman-teman di sini yang mengetahui Kaplan Edupek, dan mungkin bagi yang belum, ini kesempatan yang tepat ya untuk mengetahui apa sih yang ada di Kaplan ini. Oke, nah kemudian pada saat nanti saya bawakan mengenai presentasi ini, kami nanti akan berikan quiz ya. Ada hadiah voucher, itu voucher yang akan kalian dapatkan. Jadi nanti ada 2 pertanyaan, mungkin kalian bisa perebutkan lah istilahnya.
Nah, pertanyaan seputar dari apa yang nanti saya paparkan di sini. Oke, kemudian jangan lupa juga mungkin peserta webinar juga ada yang rencana ikut test preparation ya. Nah, kita juga ada berikan mid-year promo ya, dengan bisa scan barcode. Nanti kita berikan kesempatan untuk scan barcode bagi yang mereka membutuhkan untuk persiapan atau preparation mengenai rencana untuk studi, persiapan studi. Oke, baik. Di sini kita tahu bahwa the world leader in test preparation, Kaplan itu dikenal sebagai satu-satunya penyedia test preparation atau persiapan ujian terbesar di dunia. Ini yang pertama adalah Kaplan ini sudah cukup lama, lebih dari 80 tahun yang telah memberikan jasa persiapan tes. Nah, sebagai istilahnya satu sekolah terbesar di dunia yang concern di persiapan ujian. Nah, kedua, yaitu Kaplan ini sudah worldwide, jadi istilahnya sudah tersebar lebih dari 240 pusat studi di dunia ya, tidak hanya di Indonesia aja, ada di UK, Singapura, Aussie, dan lain-lainnya. Nah, di mana terdapat yang terbesar itu di 162 pusat studi di Amerika Serikat. Nah, untuk yang ketiga, Kaplan sendiri dengan pengalaman selama ini telah membantu lebih dari 3 juta siswa untuk mempersiapkan diri dari menghadapi ujian dalam mencapai tujuan, baik keperguruan tinggi ataupun karir. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mempersiapkan, silahkan bisa mempersiapkan mengenai preparation-nya di Kaplan. Nah, ini adalah tiga tadi sebagai Kaplan sebagai world leader in this preparation. Nah, untuk selanjutnya, kenapa di Kaplan? Oke, slide selanjutnya Kak Richard. Ya, oke, kenapa di Kaplan? Nah, apa sih yang ada di Kaplan atau keunggulan di Kaplan ini? Nah, yang pertama adalah Kaplan ini adalah satu-satunya sekolah persiapan ujian yang mempunyai website sendiri. Seperti kita tahu bahwa di situ ada www.kaptest.com. Nah, di web kami ini, di mana setiap student akan istilahnya diberikan contoh soal ataupun latihan-latihan soal yang mirip dengan tes resminya secara online dari US. Nah, kita juga tahu bahwa tes sekarang sudah banyak sekali ya, banyak sekali tes yang online, karena student juga perlu latihan-latihan skill, strategi, maupun time management. Jadi pilih ya lembaga yang sudah punya latihan mirip dengan aslinya. Ini yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua adalah original material. Jadi kita sudah provide material sendiri, tentunya sudah melalui research and development, di mana ahli bahasa itu dapat memberikan material yang up to date ya, istilahnya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oke. Kemudian yang ketiga, kami mempunyai guru yang berkualitas tinggi ya, jadi memiliki highly qualified teacher. Kaplan ini memiliki guru-guru ataupun teacher yang berpengalaman dalam mengajar, sehingga dipastikan setiap siswa mendapatkan teacher yang dapat membimbing untuk meningkatkan nilai atau skor siswa tersebut. Seperti itu. Oke. Next. Nah, kemudian kita berlanjut kepada Kaplan EduPack program ya. Next, Kak Richard. Ya. Next. Ya. Kami di Kaplan, kita mempunyai program TOEFL IBT, mungkin yang sudah pada tahu ya, IELTS, kemudian GMAT, GRE, SAT maupun TOEFL ITP. Sebenarnya Kaplan itu punya banyak lebih istilahnya dari kurang lebih 30 jenis tes prep yang ada ya secara di dunia. Tapi di Indonesia kami yang menyediakan baru di TOEFL IBT, IELTS, GMAT, GRE, SAT maupun TOEFL ITP. Nah, selain itu bagi mereka yang kali aja ingin mempersiapkan mengenai bahasa ya, di bahasa itu kita ada mengenai General English atau English course ya. Untuk presentasinya Kak Richard, ya. Nah, ada General English, kelewat.
ya, general English, kemudian ada academic writing. Nah, bagi profesional kita juga ada program Business English. Kemudian ada juga mengenai English for academic purpose serta conversation skill ataupun program-program lainnya. Oke, next. Ya, ini adalah beberapa contoh dari ada placement test result. Nah, di mana student-student yang mengikuti preparation, kita nanti akan berikan diagnostic testnya. Jadi tidak hanya sekedar oke, you kerjakan soal-soal, kemudian dinilai dan sebagainya. Tapi kita memberikan diagnostik. Jadi di sini ada TOEFL misalnya. Nanti bisa kita tahu nih kira-kira skor kita reading, listening, speaking, writing-nya berapa. Kemudian ada skor mengenai IELTS juga untuk yang mereka mengikuti preparation IELTS. Nanti tentunya peserta di sini jika membutuhkan persiapan preparation itu kita ada program ini. Nah, kemudian ini adalah untuk S1 ya, program SAT yang sebelah kanan. Nah, ini adalah Scholastic Aptitude Test. Untuk next. Ya, ini adalah diagnostic test mengenai program GMAT dan GRE. Jadi kita bisa tahu nanti kuantitatifnya skornya berapa, verbalnya berapa, kemudian di GRE juga ada. Jadi nanti kita akan diberikan akses online dari Kaplan untuk mengikuti misalnya GMAT ini ada CET, kemudian GRE itu ada MST, Multi State Test. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa testimoni dari beberapa student ya yang sudah mengikuti program di kita dan mereka sudah berangkat. Di mana di sini ada salah satu Muhammad Haikal dari student kita TOEFL IBT dan GMAT sudah tercapai dari skor untuk TOEFL IBT 111, untuk GMAT-nya 650. Kemudian sebelah kanan ada Serafina, TOEFL-nya itu dari awal 62 ya. Ini dia hanya mempunyai waktu terbatas nih, lebih kurang hanya perlu 15 jam karena deadline juga sudah mepet, jadi dia harus mempersiapkan. Jadi di awal 62 akhirnya bisa tercapai sampai di skor 114 seperti itu. Oke, next. Ada beberapa testimoni dari student. Ini ada Christopher Bursa, skor dari awal 7 jadi 8,5, kemudian Muhammad Deskari Putra dari skor 7 juga ini, kemudian bisa jadi 8. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa mereka tidak hanya yang punya skor yang istilahnya 6 ataupun 5,5 yang perlu preparation. Mereka ini menunjukkan bahwa mereka sudah punya skor tinggi pun masih dirasa perlu untuk improve lagi. Jadi akhirnya mengambil program persiapan. Oke, next. Ya, ini student kita dari salah satu company juga, testimoni dari student, ada Pak Barudin, Pak Aryo, dan Pak Rido. Oke, ada student GRE, IELTS, ini mengikuti 2 persiapan preparation. Next. Ya, ini adalah beberapa klien kita, jadi dari company-company terutama mereka sudah mempercayakan untuk persiapan preparation ke Kaplan EduPack ini. Oke, next. Ya, oke. Itu tadi bagian dari EduPack. Jadi Kaplan EduPack di mana untuk persiapan mengenai preparation. Nah, kita punya juga divisi yang namanya Edu Expert. Jadi di mana Edu Expert ini akan membantu student untuk mengenai pengurusan studi luar negeri, baik itu dari free consultation-nya, kemudian online registration, student visa, kemudian flight ticket, accommodation, briefing pre-departure, admission dokumen, sampai pengurusan untuk dokumen keluarga. Ini yang akan dibantu oleh Kak Richard nantinya. Jadi untuk student-student setelah nanti mengikuti preparation, kemudian ingin konsultasi mengenai pengurusan studi, bisa dibantu oleh Kak Richard di Edu Expert. Oke. Iya Pak Yan, siap. Oke, ya, oke Kak Richard. Next. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk
teman-teman di sini yang membutuhkan mengenai program TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ataupun SAT, nah kita ada promo yaitu mid-year promo di mana setiap program itu akan diberikan diskon sebesar Rp750.000. Nah, untuk klaim diskon ini untuk peserta di sini bisa kita berikan waktu untuk scan barcode di sebelah kanan. Silakan kalau perlu untuk di scan. Kita kasih waktu ya, Kak Richard. Oke, Pak Ian. Mungkin untuk para peserta bisa melihat di layar saat ini itu ada barcode. Bisa kalian scan barcode-nya atau di screenshot saja layar ini untuk mendapatkan voucher diskon sebesar Rp750.000 yang nanti bisa dipakai untuk apply program salah satunya seperti GRE, GMAT untuk S2, lalu ada TOEFL, IELTS, dan SAT itu untuk S1-nya. Kita kasih 5 detik lagi ya, Pak Ian. Oke, ya. Oke, Pak. Kurasa boleh kita lanjutkan, Pak? Oke, silakan next. Ya, oke. Untuk apa yang saya paparkan tadi sudah semua. Jadi sekarang giliran bagi teman-teman di sini, kami akan berikan 2 quiz. Silakan nanti berebut untuk mendapatkan diskon voucher sebesar Rp1 juta untuk persiapan TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, dan GRE. Jadi masing-masing nanti akan mendapatkan 1 voucher. Oke, untuk teman-teman mungkin sudah siap. Kak Domi juga mohon ini ya dibantu untuk nanti begitu saya memberikan pertanyaan. Nah, teman-teman kalau ingin menjawab silakan nanti di chat, mungkin bisa kasih note di situ. Kemudian akan dibantu Kak Domi siapa yang menjawab pertama. Nah, kemudian diaktifkan untuk mic-nya maupun videonya untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, semuanya udah siap ya? Baik, untuk pertanyaan pertama, nanti dilampirkan nama ya, nama, kemudian aktif voice ya untuk jawab pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan keunggulan Kaplan EduPack. Nah, sebutkan keunggulan Kaplan EduPack. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya bisa. Oke, silakan namanya. Nama saya Zilal Al-Ghaiba. Oke, Kak Domi bisa ditulis ya, atau Kak Richard? Ya, keunggulan dari Kaplan itu, ya, Kaplan memiliki website sendiri. Oke. Salah satunya memiliki website sendiri. Oke. Terus kedua yaitu sudah memiliki lebih dari 3 juta murid lah ya. Oke. Di Indonesia. Kemudian lalu memiliki banyak cabang-cabang yang mempercayakan Kaplan sebagai educator. Ya, oke, baik. Kepada Pak ini Mas Silal ya, Oke, iya, Mas berikan 1 voucher 1 juta ya Kak Richard. Ini nanti mohon di note. Nanti mohon Kak Silal bisa kirim nomor mobilenya atau handphone di chat aja, nanti biar dicatat oleh Kak Domi. Oke, selamat ya. Iya, boleh. Oke. Boleh dikirim ke kolom chat ke Pak Ian untuk nomor handphonenya ya. Ya. Thank you. Selanjutnya Pak, mungkin satu lagi. Oke, satu lagi. Pertanyaan mudah banget ini. Oke, siap-siap. Silakan duluan. Sebutkan minimal 3 program yang ada di Kaplan EduPack. Minimal 3 program. Silakan. Siapa dulu? Ya, ada? Saya, Pak. Ya, Sisilia ya? Ya. Kak Sisilia, oke. Bisa disebutkan minimal 3 program yang ada di Kaplan. Oke, silakan. Program dari Kaplan EduPack itu ada TOEFL, IBT, GMAT, dan GRE.
Oke. Ada lagi mungkin bisa ada tahu tambahannya? Ada IELTS, Oke. TOEFL, ITP, Ya, dan ITP, oke. Ya, oke, good. Oke, selamat ya Kak Sisilia. Jadi berhak untuk mendapatkan voucher senilai 1 juta ya Kak. Nah, kemudian nanti mohon diberikan nomor handphone di chat untuk kami save nomornya. Oke, selamat ya Kak Sisilia. Ya, terima kasih Pak. Oke, thank you. Oke. Ya, mungkin 2 pertanyaan ya Kak Richard sudah kita berikan. Oke, Pak. Oke, silakan. Nah, saya kembalikan lagi ke Pak Richard, oke? Iya, selamat sekali lagi kepada 2 peserta tadi yang udah memenangkan kuisnya. Terus jangan lupa nanti segera chat ke Pak Ian untuk nomor handphonenya supaya nanti diberi melalui WA kali Pak ya untuk vouchernya. Ya. Oke, di sini kita udah memasukin untuk jam main acara hari ini, yaitu pembicara dengan Pak Daniel, representatif dari INTU, untuk memberikan informasi study in US. Oke, untuk Pak Daniel, mungkin boleh di unmute Pak, boleh sapa dulu soundnya, dicek. Oke Pak Daniel, suara Pak Daniel udah cukup jelas di sini, video juga udah nyala, silakan. Yep. Great, thank you so much Richard, thank you Pak Ian. Dan teman-teman semua, selamat sore. Nama saya Daniel, saya mewakili dari INTU. Izinkan saya mungkin di sini sharing sedikit tentang kuliah di US. Kenapa pada orang-orang pada kuliah di US. Tentunya teman-teman nanti kalau mau kuliah di US, pasti akan membutuhkan tes-tes seperti GRE, GMAT, SAT untuk bisa masuk ke top-top universities. Jadi kalian tepat sekali ketika nanti Anda sudah mendapatkan tes-tes tersebut, Anda bisa apply ke kampus-kampus prestigious di US. Tentunya di INTU, kami adalah sebuah konsorsium dari universitas-universitas di US, di mana teman-teman bisa apply ke uni-uni tersebut nanti dibantu oleh Kaplan, dengan edu expertnya. So, what we do, kita punya banyak sekali kampus sebagai konsorsium. Kita ada kampus di West Coast, ada di East Coast, ada di North East, South West, ada yang di Midwest, ada yang public universities, ada yang private university, banyak sekali pilihannya tentunya. Jadi nanti teman-teman kalau ingin ke US, bisa konsultasi lebih lanjut, kita bisa arahkan kampus mana yang cocok untuk Anda secara biaya, secara lokasi, program, dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali di antara kampus-kampus kita yang Anda bisa pilih nantinya. Some of which yang akan aku presentasikan hari ini karena mereka very prestigious universities. Dan sebelumnya aku ingin menggali lebih lanjut kenapa sih the great reasons why people study in the US. Kalau kita lihat di Indonesia, dari data yang dikirim sama UNESCO, sekitar 8.000 sampai 9.000 mahasiswa Indonesia setiap tahunnya kuliah di US. Itu lumayan besar banget, termasuk nomor 2 setelah Australia tentunya. Mungkin kalau Australia terkenal masalah proximity-nya ya, dengan kedekatannya dengan Indonesia, US lebih dipilih dengan anak-anak Indonesia karena kualitas universitas-universitasnya yang begitu besar, itu mempengaruhi banyak sekali anak-anak Indonesia untuk memilih US sebagai destinasi mereka untuk kuliah tentunya. Nah, kalau saya rangkum, ada beberapa yang menjadikan tujuan utama mahasiswa itu untuk pergi ke US, diantaranya adalah pastinya ranking. Kalau kita lihat, banyak sekali top-top rank universities di US. Nah, memang susah untuk menentukan satu universitas di US. Kenapa? Karena ada lebih dari 7.475 universitas di Amerika itu. Nah, syukurnya ada sebuah ranking yang disebut sebagai US News and World Report. Dan ranking ini memberikan ranking secara objektif terhadap semua universitas di US berdasarkan berbagai hal. Di antaranya mereka lihat outputnya, berapa jumlah mahasiswa yang lulus, rate mereka keterima dari awal, jumlah profesor yang mereka miliki, yaitu orang yang memiliki S3, dan riset yang dikeluarkan oleh universitas. Jadi very fair ranking, kita bisa lihat dengan ranking dengan
US News ini. Tentunya di grup kami kita tidak bekerja sama dengan yang Harvard, MIT, Columbia, dan kawan-kawannya. All those universities tentunya tidak perlu dipromosikan. Mereka tugasnya adalah bagaimana mereka bisa menolak mahasiswa sebanyak-banyaknya. Karena namanya pendaftar di situ sudah terlalu banyak. Tapi chance untuk Anda bisa mendapatkan qualification yang sangat bagus juga. Anda bisa lihat kampus-kampus yang di grup kami. Ada University of Arizona, St. Louis University, South Florida, Mason, Oregon State, dan banyak sekali kampus-kampus yang memang masih top rank di US. In general, kalau mereka di top 200, for me, that's already a very, very good university to begin with. Okay? Nah, ada juga lebih dalam lagi, universitas itu di ranking berdasarkan mereka punya public universities only. Jadi kalau kita lihat MIT, Harvard, itu semua adalah private universities. Namun kalau di ranking secara public universities, yang bukan swasta, ya, universitas negerinya kita termasuk top rank juga. Di sini Arizona top 40 public universities, USF termasuk di 46, George Mason, Oregon State, the top 71, Alabama, and Illinois State. So still very, very well-ranked university to begin with. Kedua, yang menjadikan universitas itu sangat menarik di US, ada akreditasi. Nah, mungkin kalau di Indonesia ada akreditasi A, B, C, D, dan sebagainya. Kalau di sana itu dilihat akreditasi berdasarkan program studinya masing-masing. Biasanya ada sebuah organisasi internasional AACSB yang memang dia mengakreditasi lebih dari 117 universitas di seluruh dunia. Yang memang hanya dari program itu program itu sekitar 660 sekolah di 50 negara yang punya AACSB. Okay? Dan itu menunjukkan kualifikasi akreditasi program yang tidak hanya teoritis program bisnis yang mereka tawarkan, tapi program-program bisnis mereka itu menjawab apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini yang sangat menarik tentunya, dan menurut saya juga menjadi sebuah ranking yang membuat orang untuk bisa masuk ke AACSB program. Kedua, untuk engineering itu biasanya ada ABET, okay? Accreditation for Engineering programs ini juga ditawarkan di lebih dari 670 universitas di 27 negara saja. So still a very strong universities dengan banyak programnya. Namun tidak hanya ranking. Kalau kita lihat teman-teman sering dengar ceritanya namanya atau sering dengar namanya Ivy League. Nah, Ivy League ini adalah grup dari universitas yang memang fokus pada riset. Jadi teman-teman kalau mau ngambil MBA, mau ngambil arts, mau ngambil things like architecture ataupun program-program profesi lainnya yang bukan fokusnya pada riset, saya selalu heran kenapa orang Indonesia selalu pilihnya adalah ke Ivy League. Karena belum tentu sebuah Ivy League itu yang terbaik untuk program MBA-nya atau program bisnis atau arts-nya atau program-program lainnya. Karena Ivy League itu memang fokusnya adalah pada riset. Jadi kampus-kampus yang termasuk dalam Ivy League adalah ranking dalam riset university. Nah, di US juga ada yang namanya Carnegie Foundation. Mereka mengeluarkan ranking tier universities 1, 2, and 3 berdasarkan jumlah funding risetnya mereka. Dan sebetulnya tidak harus Anda masuk ke Ivy League. Kenapa? Karena dengan Tier 1 Research University saja, itu mereka mempunyai kapabilitas dan power untuk riset yang begitu besar dan sama dengan Ivy League Universities. Contoh, ini ada beberapa kampus kita seperti University of Alabama, Birmingham, di mana kampus Alabama ini adalah dia yang menciptakan vaksin Pfizer. Okay? Dan mereka juga yang menjadi cikal bakal dari Johnson & Johnson as well. Jadi mereka adalah a very strong research university dalam bidang health science. Dan funding mereka sampai 16 million US dollars setiap tahun yang diberikan oleh pemerintah, oleh swasta,
untuk melakukan funding riset di situ. Dan itu setara dengan Anda masuk ke Harvard, MIT, ataupun Yale yang memang semua adalah termasuk dalam Tier 1 research universities. So not necessarily Anda harus masuk ke Ivy League, tapi Anda bisa still masuk ke universities yang top dengan program risetnya selama mereka ada di Tier 1 universities. Okay. Beberapa Tier 1 research universities di US ada sekitar 115. Di antaranya adalah beberapa kampus kita. Di sini ada Arizona again, South Florida, Oregon State, Mason, Alabama, and also Colorado State. So, kedua, di US juga tertarik sekali untuk bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ya. STEM ini begitu kuat sekali. Kenapa? Karena dia menciptakan banyak sekali peluang kerja di US. Hampir kalau Anda datang ke Amerika, hampir 30% dari dokter-dokter di Amerika adalah bukan dari Americans. Oke, dokter di Amerika yang paling banyak adalah dari India. Kedua, Cina. Ketiga, Filipina. Oke, so kita bisa lihat banyak sekali jobs opportunities di Amerika dalam bidang STEM yang begitu besar. Opportunities juga terbuka untuk Anda, mahasiswa internasional, karena ketika Anda lulus dari universitas di Amerika, Anda boleh bekerja di Amerika sampai 3 tahun dalam bidang STEM majors ini. Oke, fourth reason yang menjadikan Amerika juga salah satu destinasi yang sangat menarik adalah juga professional experience-nya. Okay? Opportunities ini yang mungkin tidak Anda akan dapatin ketika Anda kuliah di Indonesia ataupun negara-negara seperti ke Inggris dan Australia. Okay? Di mana di US dengan begitu besarnya industri STEM, industri-industri yang terbesar dengan perusahaan-perusahaan Fortune 500, 1000-nya, mereka punya kesempatan untuk memberikan mahasiswa adalah yang kita sebut hands-on experience. Jadi hands-on experience ini memberikan Anda challenge dan kegiatan-kegiatan di luar classroom ataupun di dalam classroom untuk bisa belajar langsung dengan industrinya. Jadi kalau Anda kepingin jurusan teknologi, US punya banyak sekali jurusan teknologi yang ada. Contoh, ini kita ada di University of Alabama, Birmingham, di mana mereka challenge mahasiswa-mahasiswa UAB itu untuk menyelesaikan masalah-masalah cyber security-nya Facebook. Jadi sama Facebook dikasih kerjaan untuk anak-anak ini untuk bisa berusaha hacking, ya, untuk meretas langsung ke Facebook dan sistem security-nya Facebook. Jadi mereka dibayar untuk melakukan itu. Jadi kesempatan yang begitu besar yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak mahasiswa. Karena apa? Ini diberikan langsung oleh Facebook di kampus kita. Oke, Drew University kita, dia bekerja sama dengan Nobel Prize winners untuk melakukan riset-riset dalam bidang farmakologi, di mana di New Jersey di US itu adalah bagian terbesar untuk bidang farmakologi dan farmasi. Oke. Intel, dia bekerja sama dengan Oregon State University untuk bidang IT-nya. Okay? So banyak sekali peluang-peluang untuk students itu bisa punya hands-on experience. Terlebih lagi, di banyak sekali kampus mereka punya program yang disebut sebagai CPT, Curricular Practical Training. Okay? CPT ini adalah credit bearing program di mana kelas-kelasnya Anda tidak harus datang ke kelas, tapi Anda bisa magang di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan universitas kita. Ya, contoh, OSU punya namanya MICOP, Multiple Engineering Cooperative Education. Ya, di sini. Nah, program ini menggantikan kelas-kelas Anda duduk di kelas dengan summer untuk bisa magang di HP, Boeing, Intel, all those big companies yang sudah bekerja sama Oregon State. Jadi memberikan peluang buat Anda bisa hands-on experience langsung, belajar dari people top in the industries yang mungkin tinggal setengah jam ataupun 1 jam dari kampus. Sangat mudah sekali Anda untuk ke sana. Dan selain Anda dibayar, dapat pengalaman bekerja dengan perusahaan-perusahaan ternama, tapi Anda juga mendapatkan SKS kreditnya masuk ke dalam
degree Anda. So program ini juga ada di Drew University. Mereka bisa bekerja sama dengan United Nations di New York, karena mereka right in New York, CNN untuk bidang communications and medianya, dan untuk bisnis mereka bekerja sama dengan New York Stock Exchange ya di Wall Street. So banyak sekali peluang yang kita sebut sebagai CPT, Curricular Practical Training, dan itu diambil ketika Anda sedang kuliah. Tapi ketika Anda sudah lulus, itu nanti ada kesempatan yang namanya OPT, Optional Practical Training. Okay? Optional Practical Training ini di mana visa student Anda diperpanjang sampai 1 tahun, ya. Dan nantinya kalau jurusan Anda Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, Anda bisa perpanjang all the way sampai 3 tahun. Dan bekerja di Amerika, punya pengalaman langsung bekerja di sana, magang di sana, dengan bekerja full time seperti orang-orang biasa dan digaji seperti biasa juga. Oke, lumayan banget. Kenapa? Contoh, ada kampus yang mungkin hanya biaya kuliahnya itu sekitar 17.000 per tahunnya. Jadi kalau 4 tahun, perkiraan sekitar 60.000, ya. Dengan bekerja 1 tahun saja dalam bidang STEM, Anda bisa ketutup semua biaya kuliahnya. Ini yang menjadikan US itu menjadi very popular dengan anak-anak di Indonesia. Karena apa? Return on investment-nya. Jadi Anda bekerja ketika lulus itu bisa menutupin seluruh biaya kuliah Anda ketika di kampus tentunya. Okay? Last but not least, professional opportunities-nya adalah juga part-time job. Nah, sering teman-teman tanya, boleh nggak sih sambil kuliah, sambil kelas, boleh nggak kita ngambil part-time? Boleh. Jadi students yang sedang mengambil kelas boleh bekerja part-time sampai 20 jam per minggunya. Oke, tapi kalau lagi libur, Anda boleh bekerja full-time sampai 40 jam, tapi only on campus. Oke, hanya di kampus. Jadi employer-nya adalah orang-orang di kampus. Apakah Anda bekerja di technology part of the university, ataupun bekerja di library, di coffee shop, di dining hall, di residential assistant, banyak sekali peluangnya untuk Anda bisa lakukan di dalam kampus tentunya. Oke? Nah, itu sedikit tentang 5 main reason kenapa anak-anak pada pilih US as the destination untuk kuliah tentunya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan lebih lanjut tentang opsi-opsi studi di US. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan masukkan di chat box. Nanti kita akan bahas setelah sesi ini berakhir di Q&A. Oke? Nah, opsi studi di US ini kita lihat dalam bentuk S1 dulu ya. Untuk S1, rata-rata teman-teman harus menyelesaikan SMA kelas 12, atau IB atau A-level atau O-level, kalau ngambil di sekolah internasional, Anda bisa langsung masuk ke Year 1 University ataupun masuk melalui International Year 1. Nah, International Year 1 ini semacam inkubator buat teman-teman yang mungkin perlu support lebih atau perlu tambahan bahasa. Oke, dari sini Anda akan masuk ke tahun Year 2, 3, and 4 secara langsung. Atau kalau teman-teman sudah memilih untuk ngambil D1, D2, program college ya, Anda bisa masuk melalui transfer program. Jadi Anda transfer ke kampus kita, tergantung berapa SKS Anda punya akan dinilai. Kenapa? Karena kalau kuliah di US rata-rata adalah menyelesaikan SKS-nya. Oke? Di mana nanti SKS-nya dilihat jumlah yang akan Anda ambil. Dalam 1 tahun rata-rata Anda ambil sekitar 120 SKS. Jadi setiap tahunnya 30 SKS, 30, 120 selama 4 tahun Anda lulus. Oke? Tapi kalau teman-teman sudah punya D1, D2, D3, talk to us, kita bisa juga transfer kredit yang Anda punya ke kampus-kampus selama di universitas yang Anda ambil itu terakreditasi di BNPT, badan BNPT dan ataupun di kampus-kampus di Amerika tentunya. Okay? So that's an option buat students yang ingin masuk. Kedua adalah graduate route. Okay? Dengan graduate route ini, students menyelesaikan kuliah 4 tahun rata-rata, Anda bisa langsung masuk ke university year 1, year 2. Okay? Rata-rata kuliah di Amerika itu 2 tahun. Tapi tergantung ada program juga yang 1 tahun bisa selesai. Namun, kalau teman-teman
ternyata secara bahasa masih kurang, ataupun secara GMAT GRE-nya masih kurang, Anda bisa masuk melalui graduate pathway. Nanti dari graduate pathway, Anda bisa langsung masuk ke university. Di graduate pathway ini, Anda akan mendapatkan kelas-kelas tambahan support yang lebih banyak lagi untuk bisa ngikutin. Di year 1-nya, dan kelas-kelas di sini semua kreditnya, SKS-nya ke transfer masuk ke bagian master's degree-nya. So that's a little bit about some of the options about studying in the US. Jadi ada 2 cara masuk, tentunya bisa melalui langsung ke university ataukah melalui pathway jika Anda membutuhkannya. Jadi support system itu ada, dibuat agar mahasiswa tidak kaget, tidak langsung satu kelas 100 anak, tapi satu kelas mungkin 20 anak, memberikan kesempatan buat anak-anak internasional untuk bisa beradaptasi dulu pada semester pertamanya sebelum masuk ke universitas yang mereka inginkan. Nah, di sesi selanjutnya ini, saya akan bahas lebih lanjut tentang beberapa kampus-kampus kita. Tentunya ada banyak, saya tidak akan bahas semuanya. Saya ingin touch on a little bit yang mungkin menjadi favoritnya anak Indonesia. Dan bisa menjadi opsi juga buat Anda untuk nantinya memilih ketika Anda ingin kuliah di US. Yang pertama, kita ada Oregon State University, OSU. Nah, OSU ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Banyak sekali mahasiswa Indonesia yang pergi ke OSU. Dan dia punya jumlah mahasiswa yang lumayan gede. Dan international students lebih dari 12% di sana. Kampusnya berada di kota Corvallis. Corvallis ini sekitar 1 jam dari Portland, Oregon. Dan Oregon sendiri itu diapit oleh Washington State dan California di West Coast. Oregon termasuk salah satu tempat yang sangat indah sekali. You can see in some of those beautiful pictures. Dia terkenal juga sebagai kota yang paling atau state yang paling aman di Amerika dengan tingkat kriminalitas yang paling rendah dan tingkat happiness yang terpaling besar juga. Kenapa? Karena pemerintah Oregon juga memberikan tax free, shopping di sana. Tidak ada pajak ketika Anda ingin kuliah, ingin belanja apapun di Amerika. Di Oregon ini, maaf. Jadi lumayan banget kalau mau jalan-jalan ke sana, Anda shopping betul-betul 0% tax untuk di Oregon, State of Oregon. So it's a very beautiful campus, very beautiful location. There's the sea, the mountains, everything is very nearby. Ini teman-teman yang ingin suka nature banget, Oregon is perfect for you. Nah, ini kita bisa lihat juga bahwa sekarang sudah lebih dari 32.000 mahasiswa, 12% international, sekitar dari 112 negara. Bahkan untuk anak-anak Indonesia, lebih dari 100 mahasiswa Indonesia sana. Kita juga one of the rank top 153 di US, top 171 untuk public school-nya. Again, as I mentioned before, we are a tier 1 research university with $450 million in funding for research. Nah, kita juga terkenal sebagai one of the safest campus di US. Di kota pelajar yang paling aman di Amerika adalah di Oregon State ini di Corvallis. Beberapa program-program menariknya mereka diantaranya adalah forestry. Ya, kalau ngambil kehutanan dia terbaik nomor 2 di seluruh dunia. Robotics-nya, food science and technology, nuclear engineering, a lot of engineering programnya Anda bisa lihat termasuk di top 100. As well as, of course, business, earth science, and all those programs as well. Nah, kayak apa sih kampusnya? Kita bisa lihat di quick video ini. That's a little bit about Oregon State. Second university that I would like you to also consider adalah USF, University of South Florida. Another very popular university in the US. Location-nya di daerah
di East Coast sekarang ya. Nah, dia di kota Tampa. Tampa ini menjadi kota yang begitu besar, 3 million population-nya di Tampa, jadi dekat sama Orlando. Jadi kalau teman-teman lagi bosen, bisa jalan-jalan ke Harry Potter World, Movie World, ya Disney World, itu semua dekat sekali, sekitar 1 jam saja dari Orlando dari kita. Oke, dan tentunya di Florida ini sangat tropis ya. Jadi kalau cuacanya Anda takut sama dingin dan juga snow, Anda bisa di sini dulu. Oke, karena di sini cuacanya hampir-hampir seperti di Indonesia. Dengan kota yang very diverse, ya. We also have Bank of America, pusatnya ada di Tampa. Kita bisa lihat quickly ini kayak apa sih kota Tampa. That's a bit about Tampa, very beautiful city, dekat dengan pantai, cruise terminal juga. Kalau teman-teman lagi libur mau main ke Meksiko, ke Cayman Islands juga boleh naik cruise, begitu murah di sana. Oke, dan Tampa ini juga terkenal dengan anak-anak Indonesia juga. Kenapa? Karena dia termasuk salah satu kampus yang paling banyak menerima Fulbright awardees juga di US. Dengan apa? Dengan cost biaya kuliah atau biaya living cost yang paling affordable di Amerika. Untuk kota besar sebesar Tampa, you can see di sini rata-rata Tampa termasuk yang one of the most affordable dibandingkan kota-kota besar lainnya di Amerika. Okay, so the university is among top 46. Okay, rankingnya as a public university, they are also top 250 in the world. Okay, so very well ranked university with lots and lots of majors that are very popular, di antaranya engineering, science, masuk ke nursing, health management, hair care, public health, yeah, computer science. All those programs are quite popular di South Florida. Okay, so that's a little bit about USF. Third, we also have George Mason University, GMU. Okay, dia lokasinya di daerah di tengah-tengah kota di Virginia, jadi very popular, just outside of Washington DC. Jadi teman-teman kalau mau ke DC, ke KBRI, ke semua embassy, tempatnya Donald Trump di Washington DC pun mereka sangat dekat sekali di situ. Okay, so it's a very strong university, banyaknya untuk bidang-bidang political science, international relations, ya, law, public policy. Banyak sekali jurusan-jurusan yang memang fokusnya pada social sciences yang terkenal di GMU ini. Okay, mereka juga punya kerjasama yang baru dengan opening new school with Amazon, karena Amazon baru pindah ke DC, di mana mereka bekerjasama dengan Amazon untuk menciptakan School of Computing and Digital Institute for Innovation. Jadi di sini teman-teman bisa belajar banyak sekali tentang masalah robotics, digital innovation, semuanya di-funding oleh Amazon. Salah satu produk yang mereka ciptakan, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah Starship, yaitu adalah sebuah robot yang bisa nantinya menggantikan teman-teman, apakah itu untuk delivery, ataukah untuk Grab Food, Go Food bisa tergantikan nantinya dari sini. Anda bisa lihat di video ini kayak apa robot ini diciptakan sendiri sama mahasiswa di GMU untuk mengambil pesanan di Starbucks.
Stack. Alright, itu produk yang sudah ada sih. Mereka juga lagi mengembangkan pengiriman parcel dengan drone dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain yang mereka lagi kembangkan dengan Amazon di Tentunya selain Amazon juga banyak sekali technological company di daerah Washington DC ini. Ya, Anda bisa lihat di sini banyak sekali kampus-kampus yang universitas, perusahaan-perusahaan besar termasuk NASA, IBM, General Electric, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memang ada di daerah DC metro area ini. Itulah kenapa DC disebut juga sebagai Silicon Valley of the East. Jadi kalau Silicon Valley berada di San Francisco, di East Coast kita juga punya di DC metro area ataupun di Greater DC metro region ini. So that's another option kalau teman-teman ingin kuliah di GMU, kampus kita di Fairfax dan di Arlington, dekat sekali dengan Washington DC National Monument dan juga White House tentunya. Last but not least, kita juga ada beberapa kampus. Whoops. Someone is playing around with that. Yaitu di Boston. This is Suffolk University in Boston. Buat teman-teman yang memang tertarik untuk bidang business, ya, Suffolk is #1 city for student juga. Kita berada di tengah-tengah kota Boston, smack down in the middle of the Boston city. Dia terkenal sebagai kampus yang begitu inovatif. Kenapa? Kalau kita tahu dari Facebook, internet, telepon, semua diciptakan di Boston. Boston memang menjadi kota yang very innovative, ya, dengan adanya Harvard, MIT, ada Boston College, Boston University, banyak sekali kampus orang-orang di Boston ini adalah semua pelajar tentunya. Jadi kalau teman-teman kuliah ini, kita terkenal sekali Sawyer Business School-nya untuk bidang big data, business analytics, ya, entrepreneurship, management, marketing, dan juga a little bit more into communications, media, and journalism, as well as political science and governments in here. Tentunya kita nggak punya engineering school karena kita di tengah-tengah kota sekali. Last but not least, kita ada University of Arizona. Kita berada di Tucson, Arizona, salah satu kota terbesar nomor 2 di State of Arizona. Kota yang begitu indah sekali dengan banyak sekali pelajar. Arizona menjadi salah satu kampus kita yang paling tinggi rankingnya di antara semua universitas kita yang kita miliki. Dan kita juga very focus memang lebih ke science, ya, engineering, biology, biomolecular, atau teman-teman lebih tertarik ke petroleum, ya, mining and things like that. Arizona is popular for that one as well. So here's a quick video of the campus. Alright, that's a little bit about Arizona. Tentunya di US, setiap kampus itu memiliki beasiswa scholarship masing-masing. Jadi teman-teman kalau mau tertarik, full scholarship yang diberikan, tapi kita banyak sekali partial scholarship. Partial scholarship itu hanya memenuhi untuk biaya potongan biaya kuliah saja. Jadi setiap kampusnya punya
nanti teman-teman bisa konsultasi lebih lanjut dengan edu expert. Mereka bisa memberikan informasi yang lebih dalam lagi, beasiswa mana yang Anda bisa qualified di setiap kampusnya. Oke, dan beberapa kampus kita juga termasuk di listnya LPDP. Kalau teman-teman ingin apply melalui LPDP pembiayaannya, ya Anda bisa mendapatkan letter of offer unconditional dari kita untuk di setiap kampus-kampus kita yang termasuk di listnya LPDP ataupun di beasiswa prestasi talenta. Kita ada berbagai macam untuk LPDP, ada entrepreneurship, ada bagian untuk targeted, afirmasi untuk Indonesia Timur, dan juga regular LPDP programs. So make sure you consult with us. We will give you all the information, mana yang juga bisa qualify untuk Anda ambil ketika Anda ingin kuliah di sana. Dan kalau teman-teman lebih tertarik untuk kuliah di sana, ingin tanya-tanya lebih lanjut, silahkan juga scan di sini. Nanti bisa kita kirimkan brosurnya, ataupun program-programnya. Anda mau tertarik dalam bidang manapun di kampus-kampus kita, let us know. We can provide you more information later juga. Mungkin sekian dari saya dulu. Semoga yang saya sampaikan menginspirasi teman-teman untuk melihat destinasi US sebagai sebuah destinasi tidak hanya untuk kuliah, tapi bisa menjadi destinasi yang begitu besar untuk Anda memulai karir Anda, terutama dalam bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. Sekian dulu, saya kembalikan dulu ke Richard. Thank you so much, Richard. Ya, terima kasih untuk Pak Daniel. Informasinya sangat berharga sekali dan mungkin semua peserta di sini sudah mendapatkan informasi hari ini tentang bagaimana study in US, bagaimana step-nya. Lalu untuk saat ini mungkin kita bisa memulai sesi tanya jawab. Di sini kalau misalkan ada peserta yang pengen bertanya, boleh ketik di kolom chat atau silakan di-unmute. Oke, saya berikan kesempatan untuk para peserta. Adakah pertanyaan? Baik itu untuk yang pengen S1 ataupun yang pengen S2 ke US. Thank you. Sembari menunggu pertanyaan dari peserta ini, mungkin saya bertanya sedikit kepada Pak Danu karena ada yang DM saya barusan, Pak. Di sini apabila saya dari SMA negeri lalu hanya punya TOEFL, adakah univ yang rekomendasi Pak untuk S1 saya? Atau semua kampus dari Pak Daniel itu bisa resip? Thank you, Pak. Yep, tentunya kita semua bisa menerima SMA negeri. Ya, students yang menyelesaikan dari SMA negeri bisa masuk ke program-program kita di setiap kampusnya tentunya. Jadi teman-teman nanti tinggal daftar aja. Untuk mendaftar kuliah di US, biasanya ada dua hal. Yang pertama adalah kita lihat nilai rapot SMA 3 tahun terakhir, kelas 10, 11, 12, ya. Kedua, kita akan lihat nilai bahasanya. Bahasanya bisa dalam bentuk TOEFL, bisa dalam bentuk IELTS. Ya, teman-teman bisa ngambil salah satu di antaranya, IELTS atau TOEFL, sama saja diterima di setiap kampus kita, nanti kalau Anda ingin kuliah di US tentunya. Oke, semoga itu menjawab ya untuk para peserta juga. Oke, di sini saya melihat Pak, di kolom chat udah ada pertanyaan itu dari Aulia Meisa. Dia bertanya, apakah di US ramah Muslim? Bagaimana tanggapan Pak Daniel mungkin? Sure. Menurut saya sih termasuk US itu punya, secara umum mereka punya filosofi yaitu liberty ya, kebebasan ya. Jadi tidak ada namanya mereka itu membenci Muslim atau apa, mereka bebas. Pemahaman mereka itu bebas, Anda boleh memahamin, boleh praktis apapun agama Anda, kepercayaan Anda dimanapun di Amerika. Oke, bahkan teman-teman mungkin akan aneh kalau lihat banyak orang kadang itu kalau mau sholat di Amerika karena mungkin terbatas ya kita punya masjid apa, tentunya orang itu pada sholat di pinggir jalan. Oke, mungkin mereka menepi, mereka di pinggir jalan itu wajar.
bukan satu hal yang yang aneh. Kalau di Indonesia itu aneh nih, orang gila atau apa? Digituin biasanya ya. Ngapain orang sholat di pinggir jalan? Nah, di sana tuh wajar. Karena apa? Mereka menganut pemahaman bahwa it's all mereka bebas. Kebebasan mereka diberikan juga pada kita, siapapun itu, untuk bisa praktek agama kita di sana. Kedua, kalau kita lihat secara statistik, teman-teman silahkan cek sendiri. Islam adalah agama yang paling cepat atau paling besar perkembangannya di Amerika. Bahkan sekarang sudah memasukin agama nomor 3 terbesar di Amerika. After Christian Catholic itu adalah Islam. So teman-teman, saya rasa kalau media di sini semua memberitakannya yang A, B, C, D, I don't think so. Kita lihat seperti itu di Amerika. Amerika itu tidak semenyeramkan yang ditulis di CNN ataupun disiarkan di berita-berita itu. Mereka sangat welcoming banget. Bahkan mereka itu kadang mereka pingin tahu sekali Anda tuh dari mana, kenapa kamu kok pakai hijab, kenapa ininya, dan mereka sangat membela itu. Kalaupun ada orang yang oknum-oknum yang mungkin yang bertanya kenapa masalah hijab atau segalanya, mereka tuh lebih banyak karena ingin tahu, bukan karena mereka ingin menjelek-jelekan kita atau apapun itu sebenarnya. So kalau ditanya apakah di Amerika itu termasuk ramah untuk Muslim, saya kira sangat ramah. Ibu saya sudah lebih dari 15 tahun di Amerika, tinggal di sana, dan saya pun sudah hampir 10 tahun di Amerika, dan buat kita sih sangat ramah sekali, tidak pernah ada masalah sama sekali untuk kita selama kita di Amerika so far. Oke, siap. Thank you banget Pak Daniel. Mungkin itu bakal menjawab tentang pertanyaan dari Aulia. Lalu di pertanyaan berikutnya ini, cukup panjang ya Pak ya. Di sini dari saudari Siva Asara. Kak, izin bertanya bagaimana dengan living cost dengan scholarship di US? Apakah mayoritas kampus scholarship-nya itu living cost atau tidak? Mungkin karena tadi kan sempat disampaikan juga di slide terakhir itu tentang scholarship dari LPDP sendiri. Nah, dari LPDP sendiri itu apakah termasuk living cost di cover atau hanya tuition fee saja ya Pak Daniel? Thank you Pak. Saya nggak bisa menjadi duta pembicaranya LPDP, jadi Anda harus langsung nanti mengecek sendiri ya. Ini salah satu yang penting buat anak-anak di Indonesia, saya sarankan adalah selalu go and read. Cari tahu, coba baca, cari tahu semuanya. Tapi sepengetahuan saya, LPDP cover semuanya, ya, untuk seluruh biaya kuliah dan biaya hidup di tempat tujuan. But please do check yourself, jadi bisa tahu lebih lanjut apa requirements dan juga apa saja yang disponsori sama LPDP nantinya. Oke, baik. Itu mungkin menjawab pertanyaan dari Siva ya. Lalu next di sini ada Reza, itu bertanya tentang apakah master degree menerima TOEFL ITP nih Pak? Karena kalau jujur dari kita kan standarnya TOEFL IBT nih seharusnya. Cuman apakah dari kampus yang Into sendiri ada terima TOEFL ITP untuk master degree-nya? ITP itu adalah institutional base ya. Jadi mereka hanya diterima sama institusi Anda. Nah, memang secara umum kampus-kampus di Amerika tidak menerima ITP. Jadi teman-teman harus ngambil antara IBT ya yang internet based atau PBT paper based. Sekarang sudah nggak ada ya kayak paper based sepertinya. Semua yang internet based. Kita aja IBT doang Pak. IBT doang ya sekarang. Nah, tapi ya kemarin karena adanya pandemi ini ya sempat ada provision. Provision itu hanya untuk sementara diberikan buat teman-teman karena mungkin kita paham bahwa ada akses yang mungkin tidak bisa dimiliki teman-teman yang mungkin di daerah-daerah untuk bisa ke Jakarta untuk ngambil. Betul. Nah, itu ada kesempatan juga sebenarnya pemakai ITP. Tapi sepertinya karena lihat sekarang sudah tahun ini, sepertinya sudah nggak ada lagi. Jadi in general, no, ITP nggak bisa dipakai.
Oke, noted Pak. Itu sangat menjawab untuk pertanyaan dari Reza Fakri ya. Oke, jadi dari Reza Fakri kami sarankan kalau memang ada rencana untuk ambil Master Degree Program, itu boleh kontak Pak Ian, which is itu nanti kita share juga atau bisa chat langsung ke Pak Ian bagaimana dengan TOEFL IBT-nya. Oke, Pak Ian mungkin boleh di chat kepada Reza Fakri ya Pak ya. Oke. Ya, thank you. Lalu kita lanjutkan saja Pak. Di sini ada Ivan ya. Ivan ini ada nanya, ada rencana untuk S2, tapi kayaknya dia tanya tentang batasan usia. Nah, apakah kampus-kampus ya, dari Intu sendiri ada batasan usia tertentu Pak untuk ambil master? Thank you Pak. Nggak ada. That's the good thing. Okay. Oh. Amerika itu sangat open. As again, saya bilang sangat bebas sekali. Jadi tidak ada batasan usia. Ngambil S1 pun tidak ada batas usia. Okay. Banyak orang-orang yang mungkin sudah menyelesaikan karirnya di bidang army, di military, mereka ingin kembali ngambil S1 ataupun lanjutin kuliahnya, itu wajar di Amerika. Jadi nggak masalah. Oke. Wow, di sini kalau kita lihat ada mulai pertanyaan banyak banget di kolom chat ini. Ingin bertanya Kak, bagaimana cara membangun hubungan sosial baik ketika pertama kali di US. Nah, mungkin kita informasikan juga dari experience saya, kalau untuk hubungan sosial yang baik ketika pertama kali di US, biasanya sama seperti di Indo, pertama kali kita di kelas itu bukan langsung memulai kelasnya, tapi ada orientasi. Nah, orientasi ini perkenalan baik student ke student, bisa juga student ke advisor di kampusnya masing-masing. Lalu di sini juga ada pengalaman langsung dari Pak Daniel yang memang dari lulusan US juga. Di sini dia bertanya Pak, gimana experience pertama kali untuk menjalin hubungan sosial, mungkin cari teman mungkin kali ya di sana gitu. Apa yang perlu dilakukan? Yeah, absolutely. Tadi udah dijelasin sama Richard bahwa memang orientasi itu menjadi penting sekali. Jadi orientasi di US tuh nggak kayak di Indonesia di mana gojlok-gojlokan, orang pakaian yang aneh-aneh, ya kan, suruh rambutnya dikepang yang aneh-aneh, tidak seperti itu. Orientasi di Amerika itu biasanya berlangsung pada minggu pertama Anda kuliah. Jadi kalau di start date-nya itu mulai tanggal 12, berarti tanggal 12 tersebut ya Anda mulai orientasi 1 minggu. Di situ Anda akan masuk, diantaranya apa? Pertamanya adalah pengenalan tentang kampus, ya, campus tour, di mana tempat-tempatnya, mendapatkan student ID, register untuk health services. Jadi kalau seandainya Anda sakit, Anda ada masalah, apapun Anda bisa tahu. Bagaimana emergency procedure ketika ada kebakaran, apa semua Anda tahu. Jadi prosedur-prosedur itu semua, itu yang dinamakan orientasi. Oke? Nah, di sisi lain nanti juga ada kesempatan untuk teman-teman bisa banyak sekali peluang untuk mengenal teman-teman lainnya. Di antaranya apa? Kalau teman-teman yang ngambil S1, ya, S1 di US tahun pertama freshman, Anda diwajibkan tinggal di dalam kampus. Dan di dalam kampus itulah Anda mulai bekerja sama, Anda tinggal dengan orang yang berbeda. Itulah ke tempat waktu yang Anda untuk bisa beraklamasi dan juga berkenalan dengan orang-orang yang lain. Itulah di mana social activities-nya itu baru muncul, ya. Jadi pengenalan sosialnya itu dari situ. Itu yang dilakukan oleh kampus. Tentunya banyak sekali. Kalau teman-teman lihat tadi sering lihat kan ada maskotnya di setiap kampus, ya. Nah, setiap maskot itu nanti mereka akan muncul setiap event-event kampus, apa sporting events ataukah event-event lainnya. Jadi teman-teman akan lihat itu keeratan antara semua yang dari orang-orang itu di-connect kembali dengan adanya maskot dan juga pride of the campus juga tentunya. Okay, so lots of events, lots of activities, extracurricular activities, dan semuanya Anda akan pelajarin di minggu pertama ketika Anda masuk kuliah di US tentunya. Oke, baik Pak Daniel. Lalu, ternyata saya melihat kolom chat udah mulai hampir belasan pertanyaan. Nah, kalau dari sini Pak Daniel apakah bakal memilih aja beberapa pertanyaan mengingat waktu atau gimana nih Pak? Silakan saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Di sini peluang untuk lulusan SMK untuk bisa berkuliah di kampus luar, mungkin lebih tepatnya kita bahas kampus US Pak ya. Nah, apakah dari Intu
bisa accept untuk lulusan SMK gitu Pak? Yes, jadi kita bisa terima lulusan SMK, nggak ada masalah. Cuman kamu harus benar-benar lihat dulu prerequisite ya, karena ada beberapa jurusan yang memang membutuhkan Anda punya background studinya. Contoh, kalau kamu kepingin ngambil ke engineering, contoh ke mechanical engineering. Sedangkan di SMK-nya mungkin Anda belum pernah ngambil biologi, kimia, fisika, dan itu susah. Nah, solusinya adalah apa? Bisa masuk melalui program yang namanya International Year One tadi itu yang saya jelaskan. Karena di International Year One, semua mahasiswa itu dipukul rata, mereka dianggap mereka belum tahu, dan disitulah mereka dikasih support yang begitu dalam untuk bisa ngikutin pola pembelajaran di sana. Jadi kalau dari Anda SMK dan ternyata ada mata kuliah yang belum Anda milikin, saya lebih sarankan untuk masuk melalui International Year One. Oke Pak. Oke, itu mungkin menjawab untuk kepada Reja Adilia ya. Lalu kita lanjutkan kepada pertanyaan Yusron, ini apakah ada scholarship menyediakan research course sebelum ambil master degree? Saya kurang nangkep, mungkin Pak Daniel? Yusron, oh saya nggak dapat pertanyaan itu ya. Iya. Kenapa? Oh dia direct message, sorry. Dia kayaknya salah. Ini dia ketik. Jadi dia ada kalimat seperti ini Pak. Apakah ada scholarship yang menyediakan research course sebelum ambil master degree? Gimana itu Pak? I don't quite understand the question. Mungkin bisa tanya lagi nanti ya. Iya, mungkin nanti saya coba japri saja kepada Yusron ya, karena dia tadi direct message saya. Lalu kita langsung jam tuh Mustin di sini ya. Pak Daniel mungkin juga bisa dilihat di kolom chat. Izin bertanya, saya kemarin ditawari daftar di kampus UA. Bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa di kampus tersebut? Oke. Beasiswa itu mudah sekali. Yang penting Anda daftar dulu ke kampusnya. Oke, Anda mendaftar, Anda menunjukkan bahwa Anda itu berprestasi dengan apa? Dengan nilai GPA, dengan transkrip, dengan CV kalau Anda punya, itu semua dikumpulkan untuk menunjukkan how good you are. Nanti kampus akan menunjukkan apa sih peluang beasiswa yang ada buat Anda. Jadi kalau ke University of Alabama Birmingham, mereka punya beasiswa lumayan banyak sekali. Jadi teman-teman bisa nanti tanya sama Richard bisa nanti informasikan ketika nanti Anda sudah apply, you will know what type of scholarship you can get. Oke, baik. Kepada saudara Mustin, nanti saya WA, lalu untuk kita information, kita kasih by WA atau nanti saya call after this event ya. Lalu kita jam ke Anita Juli, di sini dia bertanya, Kak izin bertanya untuk jurusan yang lebih ke social humaniora, kira-kira di antara beberapa kampus yang di INTU yang dipresentasikan tadi, ada yang bisa Pak Daniel rekomendasiin Pak untuk program ini? Untuk social science ya, humanities, itu teman-teman bisa lihat tadi itu yang saya jelaskan dari George Mason University. Kita juga ada Illinois State University, dan kita juga ada di Oregon State University yang mungkin juga terkenal untuk social science-nya juga. Oke, kepada saudari Anita Juli, nanti Kak Richard chat, lalu juga untuk rekomendasi dari Pak Daniel tadi, saya akan sampaikan infonya secara one-on-one ya. Oke, reminder saja nanti ya, Pak Daniel, Anita Juli ini kalau memang ada keseriusan di program itu, nanti kita bisa sesi sendiri. Lalu untuk ITERA di Mas Simanjuntak ya, selamat sore Kak, saya izin bertanya apakah betul ngurus visa ke US itu sulit dan harus punya tabungan dan harus ada. Kemudian maaf, saya agak lari dari topik, apakah dalam waktu dekat ada pertukaran pelajar atau pertukaran budaya. Kemudian bagaimana peluang bagi anak SMK negeri untuk lulus kuliah di USA. Oke, mungkin saya bisa menjawab di bagian kalimat atas ya Pak Daniel ya, karena ini kan pengurusan apply visa nih. Oke, kalau untuk ngurus apply visa itu sulit atau enggak, sebenarnya tidak sulit, yang penting udah mendapatkan surat keterima dari satu kampus, lalu juga harus ada jaminan, harus punya tabungan dan jaminan kita kembali, yes, itu pasti. Tidak hanya di US, tapi di semua negara itu pasti minta bank statement. Oke, lalu yang kedua ini mungkin Pak Daniel bisa jawab tentang pertukaran pelajar. Apakah ada kesempatan Pak dari INTU? Thank you. Nggak ada, kita nggak ada itu sih. Oke, kalau gitu ya. Lalu kita langsung ke Amalia. Sebelumnya
saya berasal dari SMK, untuk full scholarship itu di US itu apa aja syaratnya seperti TOEFL dan sebagainya. Oke, nah mungkin ini saya bisa menjawab juga untuk De Amalia. Mungkin tadi juga udah disampaikan oleh kita, kalau untuk mendapatkan scholarship, apalagi pengen full scholarship itu biasanya dari government. Nah, government mungkin juga udah disampaikan tadi, itu salah satunya LPDP. Nah, LPDP itu bisa masuk ke website-nya, cek programnya, dan kamu bisa lihat itu pasti selain degree, dia juga minta TOEFL atau IELTS. Oke. Lalu ada Yusron ini, dia juga nanya scholarship menyediakan, oh ini yang tadi ya, sorry. Musdin, apakah kampus-kampus di US bekerja sama dengan beasiswa Fulbright? Nah, ini balik lagi sama sih seperti sebelumnya. Oke, kalau Fulbright ini memang kalian harus masuk dulu ke dalam websitenya. Tidak semua kampus itu dalam list Fulbright. Jadi benar-benar harus dicek dulu nih programnya mana yang cocok, terus mana yang mau di-apply, kampusnya itu yang biasanya tertera di list website di dalam Fulbright-nya. Oke, jadi mohon dicek dulu. Oke, lalu di sini apakah ada daftar hadir? Kita skip, itu ITERA Dimas, ini masih yang tadi ya Pak ya. Oke, saya langsung ke Mustin, apakah EduPack, Kaplan EduPack bekerja sama dengan kampus Stanford, Harvard, MIT? Kalau bekerja sama enggak. Tapi kalau misalkan pengen dibantu untuk apply, secara admissionnya, yes, Kaplan EduPack bisa bantu. Oke, lalu ada Rina, apakah di sana kita bisa mendapatkan kerja sampingan untuk menambah uang saku? Tadi Pak Daniel sempat menyebutkan loh, kalau memang ada diberi kesempatan untuk part-time. Nah, mungkin Pak Daniel bisa menjelaskan sekali lagi, Pak. Thank you. Ya, absolutely. Jadi mau kerja part-time pun bisa, ya 20 jam per minggu, 40 jam kalau lagi libur. Oke. Mungkin dari Richard ada satu yang kelewatan tuh di Putri. Apakah bisa transfer S1 di Indonesia ke S1? Oh iya, sorry. Di US? Nggak kelihatan. Yes, pertanyaannya bisa ya. Anda bisa melakukan transfer itu. Kita bisa bantu nanti transfernya ke kampus itu selama S1-nya di sini dari universitas yang terakreditasi di BPT. Oke, jadi kalau misalkan untuk Putri Monika pengen lihat kreditnya, itu boleh coba degree-nya itu send aja ke saya, nanti dari saya bisa kasih ke pihak Into supaya cek screening kreditnya ya. Lalu kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sampai di TISA Pak ya, Kak izin bertanya sebelumnya, saya ingin bertanya tentang biaya hidup di New York. Apakah kita bisa mengambil kerja sampingan sambil kita sekolah? Apakah kita akan mendapatkan asrama jika kita bersekolah dengan bantuan beasiswa full? Oke. Ya, mau biaya hidup di New York pastinya mahal. Ya, kalau di New York City-nya. Jadi perkiraan angkut saya sekitar $1.500 per bulannya kalau di New York itu. Yang mahal tuh rental pasti di kota New York kan, karena di kota kecil tapi space-nya sedikit, jadi otomatis sangat mahal untuk ininya. Tapi untuk biaya hidupnya sendiri pasti tergantung teman-teman, kalau tinggal dalam kampus rata-rata $1.500 tadi. Tapi kalau di luar Anda apartemen sendiri dan lain sebagainya bisa sampai $2.000 per bulannya. Oke, apakah bisa ngambil kerja sampingan? Yes, tapi di dalam kampus ya. Dan apakah ada asrama? Yes, kalau kampus itu punya asrama ya kalian bisa tinggal di asramanya kampus tentunya. Oke, baik Pak Daniel. Berikut jawaban dari untuk pertanyaan dari Tiza ya. Lalu kita lanjutkan. Oke, ini skip adminnya. Ini ada dari Elia. Kak izin bertanya, apakah bisa lintas jurusan dari ekonomi ke kesehatan di US? Oke, maksudnya dia pindah program kali. Ya, pindah jurusan ya. Yes and no, tergantung nanti. Oke, itu udah lihat ya. Kita akan lihat dulu Elia bagaimana kuliah dan kita akan lihat case to case basis ya. Amerika, terutama yang kayak lebih yang mau bertanya Kak, ada rekomendasi nggak sih kampus ini di Amerika, kampus ini di US yang apa? Halo, Pak Arya. Kak, ada rekomendasi nggak sih kampus ini? Rekomendasi yang banyak menerima. Kak, ada rekomendasi nggak sih kampus ini di US? Kak, ada rekomendasi nggak sih kampus ini di US yang banyak menerima
pelajar-pelajar dari pelajar-pelajar internasional? Kak ada? Iya, banyak yang bisa menerima pelajar internasional ya tentunya. Jadi tadi sudah kita bahas ada Oregon State University yang banyak sekali punya mahasiswa internasionalnya dan banyak sekali kampus-kampus lainnya. Nanti kamu bisa offline tanya lagi ya lebih lanjut untuk detailsnya seperti apa. Oke. Juga tadi suaranya agak putus-putus kali ya. Nanti aku coba chat ya Pak ya. Lalu di sini, oke, kita lanjutkan ke Yusron tadi ya. Maksud dari research course itu apakah ada kelas persiapan untuk penelitian di bawah bimbingan profesor sebelum enroll master degree? Oke, any comment Pak Daniel mengenai hal ini dari Yusron? Pertanyaannya gimana? Pertanyaan dari Yusron. Oh, Yusron ini yang direct message tadi. Oke, saya baca lagi mungkin Pak ya. Maksud dari research course itu apakah ada kelas persiapan untuk penelitian di bawah bimbingan profesor sebelum ke master degree? Oh, semacam pre-master mungkin yang dia maksud ya, itu kan? Mungkin bisa jadi pre-master, tapi kita ada graduate pathway tadi itu di US yang bisa jadi buat kamu bisa mulai duluan, jadi untuk bisa belajar lebih duluan dari situ, oke? Nanti bisa ditanyakan masalah graduate pathway di US, oke? Itu kita punya di Oke, baik Pak Daniel. Kalau gitu nanti aku coba japri kepada Yusron ya. Yusron mungkin bisa dengar suara saya, nanti saya coba direct message ke kamu. Oke, thank you. Lalu lanjut ke Nyanyak Marawan. Ini ada untuk ilmu politik. Nah, mungkin ada saran dari kampus yang Into tawarkan, Pak? Yap, kita ada di George Mason University dan juga di Suffolk University di Boston dan di Hofstra University di New York. Itu juga terkenal untuk ilmu politiknya. Oke, kepada Nyanyak Marawan itu nanti kita kasih brosurnya, terus info detailnya nanti saya beri via WA dan email ke kamu ya. Thank you. Lalu di sini ada sedikit lagi, masih ada beberapa pertanyaan di sini. Surah, saya SMA jurusan IPS, namun mau mengambil S1 STEM, apakah bisa? Gimana tuh Pak? Yes, bisa, nggak ada masalah, masih bisa ya karena itu 1 tahun pertama itu masih very general. Jadi kamu masih bisa ngambil general education-nya nanti dalam bidang science-nya untuk bisa nantinya masuk ke bidang STEM-nya di tahun kedua, ketiganya nanti ya. Oke, thank you Pak. Lalu mungkin untuk dua pertanyaan berikutnya itu mungkin saya jadikan satu itu. Jadi dia minta rekomendasi kampus yang jurusan arsitektur dari Ahmad. Lalu ada Dimas minta rekomendasi tentang kampus teknik. Nah itu mungkin kalau dari Pak Daniel sampaikan nanti saya beri info ke mereka Pak ya. Yap, untuk arsitektur bisa Illinois State University, teknik bisa ke Oregon State University. Oke, baik. Noted. Nanti saya beri brosurnya kepada mereka, lalu linknya juga kepada Ahmad untuk arsitektur, lalu Dimas untuk yang teknik ya. Oke. Oh, di sini ada Hanifah, dia minta rekomendasi statistika. Ini mungkin sama seperti yang di atas. Kalau Pak Daniel nanti merekomendasikan apa, nanti saya berikan informasinya secara brosur dan linknya ya. Statistika. Statistik yaitu ini di Illinois State University, dia terkenal untuk statistiknya. Oke, Hanifah mungkin udah dengar juga itu disarankan yang Illinois. Oke, di sini ada yang izin minta kontak person Pak Daniel. Itu gimana Pak? Itu sudah aku kasih emailnya di bawah. Mungkin nanti saya kasih. Oke, oh iya udah ada ya. Udah tertera di situ. Oke. Kita lanjutkan Surah, lalu ada Diva. Diva hanya tanya tentang MBA opportunity. MBA ini banyak sekali emang opportunity-nya. Banyak banget kalau MBA ada di Illinois State yang memang MBA-nya top 100 di US, kita ada di University of Alabama, dan beberapa MBA program bahkan tidak perlu working experience, jadi kamu bisa langsung masuk di program MBA program di setiap kampus kita
dan programnya rata-rata cuma 1,5 tahun. Oke, mungkin udah terjawab juga kepada Diva ya. Lalu next kita ada sama tentang rekomendasi lagi. Satu dari Nisa tentang law school, betternya kampus mana daripada untuk padannya. Lalu yang Arya ini minta seni. Oke, seni ini untuk seninya kemana? Oke, untuk law bisa lihat di St. Louis University dan juga di Suffolk University. Rekomendasi kampus seni di US. Oke, itu aja sih Pak. Kalau seni itu lebih ke Illinois State dan Hofstra University. Oke. Oke Diva, thank you juga. Oke Pak, di sini dari kolom chat kita udah cukup banyak menjawab semua pertanyaan dari peserta. Lalu untuk apabila ada pertanyaan lagi selanjutnya itu boleh nanti WA ke saya atau juga di sini mungkin saya screen dulu ya sebentar supaya bisa lihat. Oke, di sini Pak Ian boleh unmute Pak? Oke Pak Ian, di sini untuk screen saya udah muncul Pak untuk kontak person kita. Oke sudah. Oke, ya. Nah, di sini peserta itu bisa lihat. Di sini ada kontak person kami berdua. Ada Pak Ian Damora itu selaku representatif untuk kalau misalkan untuk preparation course. Jadi di mana kalian juga tahu untuk berangkat dan untuk kuliah di luar itu perlu TOEFL atau IELTS atau GMAT dan GRE itu bisa tanya ke Pak Ian bagaimana tentang kursus, program, durasi, biaya. Lalu di sini ada saya apabila ada pertanyaan untuk bagaimana stepnya untuk persiapan studi ke luar negerinya. Oke, dokumen-dokumen seperti apa yang perlu disiapkan. Mungkin saya beri waktu 5 detik ya Pak ya, untuk screen ini, supaya mereka bisa save atau bisa scan barcode. Ya. Silakan untuk semua peserta. Oke, kurasa itu aja. Oke Pak Ian, suara masih jelas di sana Pak? Oke, ya. Oke, thank you semua. Saya lihat di kolom chat juga udah dikasih link dari admin kami. Itu bisa diklik aja, itu nanti langsung masuk ke website kami. Oke, kalau gitu selamat sore semuanya. Sesi hari ini itu udah selesai. Lalu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ian selaku perwakilan untuk Kaplan EduPack mengenai prep course-nya. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Daniel yang sudah memberikan informasi yang sangat berharga di sore ini. Oke, dan selamat sore. Thank you all, semua partisipan. Jumpa lagi di info session berikutnya. Thank you. Thank you Pak Daniel. Sehat-sehat Pak Daniel ya.